Pertama, struktur profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian, atau struktur kurikulum capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didik, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Kedua, jika pada kurikulum KTSP 2013 kita mengenal istilah kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru 2020 ini kita akan mengenal istilah CP atau capaian pembelajaran, merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu, setiap asesmen pembelajaran haruslah mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang sekolah dasar saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Kurikulum paradigma baru 2022 tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu, seperti pada kurikulum KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum 2022 ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil dan diajarkan pada semester berikutnya. Demikian sebaliknya. Misalnya, mata pelajaran IPAS diajarkan pada kelas 5 hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dan dibenarkan. Kelima, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran. Misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam setahun, sedangkan untuk SMP, SMA, dan SMK 3 kali dalam 1 tahun. Keenam, kurikulum paradigma baru 2020 juga memuat mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang pada kurikulum KTSP 2013 dihilangkan, yang diajarkan dari mulai jenjang SMP. Sekolah tidak perlu khawatir tidak memiliki guru TIK karena mata pelajaran ini bisa diajarkan guru umum. Karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyiapkan buku pelajaran yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Dan yang ketujuh, mata pelajaran IPA dan IPS pada sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru 2022. Kedua mata pelajaran ini digabungkan dan diajarkan bersamaan dengan nama Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS.